Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Yang sakit segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan problem hidup atau masalah hidup segera diberikan solusinya ya. Dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin, Allahumma amin. Ya tetap ya, pedoman kita adalah Sang Pemilik alam semesta. Ya, kita harus yakin itu, karena kekuasaannya tiada tara, tiada banding. Sang Pemilik rencana yang sempurna dengan segala solusinya. Oke, ini adalah general reading ya, bisa resonan bisa tidak tergantung dari vibrasi sahabat semua, karena ini penarikan energi secara acak, pembacaan secara umum, general. Kalau ingin klik ya, ingin energi kamu sendiri ya silahkan personal reading ya. Oke. Setiap 100.000 5 pertanyaan, setiap 50.000 2 pertanyaan, tidak boleh lebih ya. Oke. Betapa berharganya kamu di hati dan perasaannya. Ya, ini keinginan dia ya, atau ini keinginan yang dia mau darimu selama ini. Apa sih maunya? Kita lihat. Tetap fokus, ini adalah clue gambaran sebagai sarana antisipasi motivasi, tidak untuk dijadikan pedoman hidup. Pedoman hidup kita adalah Sang Pemilik alam semesta atau Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala menurut keyakinan kalian juga ya. Oke. Betapa berharganya kamu di hati dan perasaannya. Ini keinginan yang dia mau darimu selama ini. Apa? Pengen apa? Tentang sebuah komunikasi, tentang sebuah keinginan, sebuah yang ada di pikiran dia. Ya. Tentang keinginan, tentang Princess of Swords, tentang sebuah keyakinan. Ingin membuka lembaran baru, yaitu dengan cara melupakan kisah-kisah masa lalu. Misalkan kalian sudah berdua, sudah pacaran atau sudah menikah atau apapun itu ya. Kemudian bertengkar, berantem, dia mau melupakan semua kesalahan-kesalahan dan ingin memperbaikinya. Ibaratnya tuh seperti itu. Ingin membuka lembaran baru, yang lagi pacaran, tunangan, menjalin hubungan, yang belum menikah ya. Dia ingin membuka lembaran baru bersama kamu dengan melupakan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Bagus ya, bagus. Ya, dari kekecewaan ini kalau yang lagi PDKT atau pendekatan atau memang baru-baru menjalin hubungan ya, memang dia pernah dikecewakan orang dan dia pernah merasakan kecewa dalam hubungan seperti itu. Termasuk kalau yang sudah lama sama kamu ya, dia pernah ngerasa kecewa sih di dalam hubungan dengan kamu itu, tetapi dia ingin memperbaiki dan pengen membuka lembaran baru sama kamu dengan cara melupakan yang kemarin tidak bagus, yang diulangin lagi gitu, kesalahan-kesalahan. Hubungan itu kan kayak dinamika gitu, kayak roda yang berputar gitu, kadang di bawah, kadang di atas, kadang indah, kadang ya ada berantemnya ya. Yang penting tidak keterlaluan gitu ya. Kalau sudah menjalin hubungan tidak saling menghargai, bahkan menghina, itu lebih baik ya pertimbangkan kembali ya. Kebersamaan boleh, tapi untuk perasaan mungkin hilang. Untuk menjadi satu lagi lebih baik dipertimbangkan lagi. Karena kalau sudah tidak menghargai dan menghina, itu udah hubungan toksik. Karena hubungan toksik itu hubungan yang penuh dengan air mata. Ya. Santai, tapi dia itu selalu berdoa untuk hal ini, untuk mencoba untuk memahami bahwa semua yang dilakukan dalam hubungan ini memang perlu diperbaiki, dan dia fokus pada kamu walaupun terlihatnya santai ya orang ini ya gitu, karena dia ingin membuka lembaran baru dengan kamu.
Mungkin kemarin kamu dikecewakan, mungkin banyak salah ini ya, makanya dia ingin memperbaiki. Baru sadar ya, kemarin tidak ada kecocokan, sering terjadi cekcok, sering terjadi bertengkar, ya kan? Karena ternyata orang ini begitu santai, begitu mengabaikan kamu, ya kan? Kayak nggak butuh, kayak nggak peduli, kayak gitu. Bahkan kalau nge-WA aja nggak langsung dibalas, balasnya nanti 2 jam 3 jam gitu. Atau kalau di telepon nggak direspon, di reject, atau memang nggak diangkat, atau lebih ke cuek ya. Tapi sekarang tidak, dia ingin membuka lembaran baru bersama kamu dan tidak ingin putus. Kalaupun kamu punya keputusan tersendiri, dia berharap tidak yang terburuk buat dia gitu. Seperti itu. Makanya kalau mempunyai hubungan itu kamu harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Pasangan yang baik yang perlu dihargain, pasangan yang tidak perlu dihargain. Mana gitu. Kita punya pertimbangan gitu ya. Kalau kita sudah bersama terus kita nggak ada sedikit pun dihargain, nggak peduli, nggak ada perhatian, kamu sudah meminta, misalkan kamu sudah berharap ya, sudah menyampaikan keinginan kamu tetapi tidak ada respon, mendingan kamu mundur saja ya. Kalau sudah menikah bagaimana, Des? Ya menikah ya udah tetap aja, tetapi nggak usah terlalu diambil hati, terserah aja gitu. Yang penting kamu sebagai seorang pasangan tetap menjalankan kewajibannya, seperti itu, yang membuatkan kopi tiap pagi, ya memasakkan, ya kan. Karena kalau udah sebuah hubungan sudah dicemarin dengan hinaan dan tidak menghargai, itu sebelah yang paling terluka gitu. Mungkin bagi dia itu hal-hal yang biasa, mencela itu hal yang biasa. Apalagi sebagai wanita, jangan merasa seperti penguntit yang ngikutin di belakangnya. Tidak, saat ini tuh tidak seperti itu. Bagaimana pasangan kita yang akan kita ikutin itu gitu loh ya, seperti itu, layak atau tidak. Kalau sudah dikasih tahu nggak pernah berubah, ya sudah, berarti memang ya kamu harus. Makanya kalau bisa jangan nganggur. Jadi wanita itu jangan mengandalkan laki-laki saja, bekerja. Biar suatu saat kalau terjadi sesuatu kamu nggak terlalu terluka karena kamu mandiri gitu. Dia menginginkan sebuah perubahan menjadi lebih baik, ingin urbanisasi dari sebuah kesalahan yang sudah dia perbuat, ingin menjadi lebih baik. Ya sayang sama kamu, ya berjalan bersama kamu, itu yang dia inginkan. Karena dia baru sadar kemarin tidak ada kecocokan, itu bukan dari kamu, tapi memang dia ngerasa bahwa itu dari dia gitu. Dan dia merasakan setelah ada meninggalkan salah satu, ngerasa kehilangan, ngerasa menyadari bahwa kamu itu memang, dia punya perasaan ke kamu dan merasa kehilangan sekali. Memang terkadang orang itu merasa kehilangan setelah ditinggalkan. Jadi ya seperti itu. Maka jadilah kalau kamu seorang yang menonton seorang feminim atau wanita, jadilah dirimu sendiri yang mandiri, maksudnya tidak harus berani sama pasangan kita, tidak. Paling tidak kamu punya progres untuk hidup ke depan. Karena kita kan walaupun pasangan itu tidak mulus-mulus saja kan, seperti itu. Kadang-kadang ada juga yang pasangan meremehkan kita karena kita nggak bisa punya penghasilan, nggak bisa hidup tanpa dia karena kita meminta atau mengandalkan dia gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi mulai menonton video itu cobalah berusaha untuk menjadi seorang feminim yang mandiri. Bukan berarti kita mau berani sama pasangan, tidak. Paling tidak kita itu bisa mempersiapkan diri seandainya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kamu bisa menohok orang-orang yang mau permainkan kamu ya. Feel atau intuisi kamu kuat. Semakin dikejar, kamu semakin cuekin dia. Karena semakin jauh seseorang jadi terobsesi suka sama kamu atau terobsesi sama kamu gitu. Kemudian mulailah enjoy dengan hidupmu dan bersyukur banyak
yang membuat orang akan tertarik dan penasaran dengan sebahagia apa kamu sekarang. Nah, gitu. Ya jangan mau ya diremehkan. Ya bukan, kalau diremehkan jangan mau. Tapi kalau untuk rendah hati tetap. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Gitu. Ya karena kita ini sebagai umat hidup itu diwajibkan mempunyai harga diri ya, untuk saling menghormati ya. Jangan mentang-mentang jadi pasangan atau saling menghina, itu nggak boleh seperti itu. Ada yang melihat caramu memperlakukan orang-orang di dekat kamu sangat penyayang dan bisa diandalkan. Ada loh yang akhirnya ingin menjadikan kamu pasangan. Waduh, dia lajang apa udah punya suami atau punya istri? Ya perlu dipertimbangkan, itu suatu kelebihan buat kamu kalau ada yang mencintai kamu. Tapi jangan berbangga ya dicintai. Ya dicintai, kalau kita udah punya pasangan orang lain, udah punya pasangan dicintai orang lain, jangan bangga. Abundance ya, is abundant. Membuat batasan kamu ramah ya, baik, tapi kamu bisa jaga jarak bagi mereka yang suka drama atau problematik ya. Biar kamu itu orangnya itu santai, enjoy gitu, tetapi kamu punya batas, ada abundance ya, atau batasan. Kamu mengerti, walaupun kamu akrab sama siapapun, tapi kamu punya batasan ya. Kenapa? Karena bisa jaga jarak ya, sebatas, apalagi sama orang-orang yang drama, yang sok-sok melo, sok-sok bohong, ngaku-ngakunya tuh sakit, ngaku-ngakunya biar kita kasihan. Sekarang kamu mulai memahami itu dan kamu mulai bisa menjaga jarak ya, bisa mengerti bahwa itu cuman drama gitu. Kamu ini punya hati nurani ya, boleh sebagai penyayang, penuh cinta kasih, tetapi sepertinya kamu masih dengan logika, realistis juga ya, mana yang ditakdirkan untukmu ya, yang tidak ya sudah kayak gitu. Jadi ya yang realistis aja gitu ya, seperti itu. Ini adalah kamu, makanya kamu begitu mengerti dia seperti itu, cuek ya, nggak peduli sama kamu ya, lebih baik jaga jarak. Buat apa bertahan ya kan? Mengerti kok, kamu pakai logika, mana yang harus kamu kerjakan, mana yang tidak, mana yang harus kamu tinggalkan, mana yang tidak, dan kamu juga tahu batasan ya, seperti itu. Kamu menontonnya jangan cuma sekali, berulang agar kamu paham apa yang aku udah sampaikan ya. Ya kan, terkadang kita tuh ngerasa dilihat orang itu lemah, kamu nggak bisa hidup tanpa aku gitu, makanya dia cuek, dia nggak peduli sama kita. Ini pasangan ya, kita ngomongin pasangan, tapi umumnya pada orang lain. Tunjukkan bahwa kamu mampu ya, seperti itu. Justice, hubungan ini udah selesai ya, kalau menikah ini udah cerai ya. Tapi kalau hubungan udah putus dan dia baru menyadari ya bahwa kamu berharga ya, berharga di hati dan pikirannya dan perasaannya, baru sadar gitu setelah hubungan selesai, seperti itu ya kan. Sabar itu ada batasnya ya kan. Kita kan menjalin sebuah hubungan itu tidak untuk saling menindaskan, tapi untuk saling menghargai, untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kehidupan bahagia, harmonis. Tidak untuk saling menghina, untuk tidak saling mencela, untuk tidak saling memojokkan. Kalau udah mencapai hubungan yang seperti itu tuh namanya hubungan toksik, hubungan yang penuh dengan air mata ya kan. Mending kamu cepat mengambil tindakan, lebih ke pakai logika yang pasti-pasti aja ya kan. Sama-sama hidup, kenapa gitu. Kamu juga berhak bahagia ya, tidak cuma dijadikan sebagai tempat
Ya kalau misalkan suami istri ya cuman suruh ini tak ada harganya sama sekali. Nggak usah. Lebih menjadi dirimu sendiri, lebih ke jadi diri sendiri. Jangan pura-pura lagi, capek nanti pura-pura sayang, pura-pura cinta, tapi nggak dihargain kan percuma. Ya, ini ada kesuksesan ya setelah terjadi perceraian atau perpisahan itu, atau meninggalkan, atau masing-masing. Terlihatnya kamu lebih baik ya, dan dia ngerasa ya ternyata kamu itu berharga gitu. Akhirnya dia sebetulnya ini yang dia mau dari kamu, nurut. kayak kucing dilus-elus nurut gitu ya. Yeah. Tapi kan kita manusia bukan kucing kan ya. Yeah. Dia ngelihat kamu tuh lebih sukses gitu loh, ngelihat kamu tuh lebih bahagia daripada waktu bersama dia gitu ya. Karena kamu menjadi wanita yang mandiri, lebih membahagiakan diri sendiri sekarang itu. Orang hidup tuh seperti itu aja. Yang penting kita tidak berbuat hal-hal yang aneh, yang melanggar hukum agama, jangan. Yang penting kita berjalan di rel kebenaran ya. Masalah hubungan horizontal manusia dengan manusia itu masih ada batas. Suatu saat kalau sudah meninggal ya sudah gitu kan. Jadi nggak usah dipikirin banyak besar. Yang penting kamu nggak nyakitin gitu aja. Kamu sebagai pasangan baik-baik aja kayak gitu aja. Ya, di sini ada keraguan dia untuk mendekati kamu. Ya, setelah terpisah dia ingin mendekati, tapi dia masih ragu-ragu. Mungkin karena pesona kamu, atau karena energi kamu, atau perubahan kamu menjadi lebih baik ini, ya kan? Yang pasti terlihatnya di sini kamu lebih memakai logika, lebih ke realistis, ya kan? Gitu. Dan terlihat dia ingin melakukan sebuah pembuktian tentang perasaannya ke kamu ya, walaupun dia terkadang ngerasa lelah ya. Ini namanya penyesalan di ujung, atau ya di ujung kepala. Penyesalan yang memang sudah bukan terlambat, masih ada celah-celah untuk bisa diperbaiki, tetapi sepertinya kamu lebih ke logika. Buat bertahan dengan orang seperti ini mah apa yang kita dapatkan, ya kan? Ada manfaat. Kita diajak ke lebih kebaik juga enggak, ya kan? Dibahagiakan secara materi juga tidak. Dia bukan tipe orang yang banyak uang loh, bukan tipe orang yang berlimpah loh. Tipe orang yang sering salah paham. Ada Princess of Wands, dan dia ingin melakukan sebuah perubahan lebih baik, melupakan kesalahan kemarin, untuk seperti urbanisasi gitu, dari desa ke kota menjadi lebih baik, atau modernisasi. Tetapi hubungan ini dia nggak sadar kalau hubungan ini sebetulnya sudah selesai dan sudah lama. Dia ingin mendekati kamu tetapi ragu-ragu di sini. Ingin melakukan sebuah pembuktian, ini loh perasaan aku. Tapi semua di hubungan ini sudah lelah, termasuk kamu. Saat ini kamu lebih pintar satu langkah, memakai logika dan realistis. Kamu lebih ke spiritual. Tidak ada yang perlu dipertahankan. Seperti itu. Dia mau balikan sama kamu, tapi tidak terjadi di sini. Ya, itu keputusan dia ingin balikan sama kamu, tapi kamu sudah tidak menggubris. Karena aku nggak melihat di sini kamu ada cinta lagi, sudah nggak ada. Yang ada kelelahan, kecapean. Kalau kamu berada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Kalau kamu di ranah ini tetapi tidak 100% resonate, ambil pembelajarannya bahwa kita ini sebagai seorang makhluk punya
kesempatan untuk menjadi diri sendiri, tidak harus mengikuti atau menguntit orang yang kita cintai. Ya, kita ini diberikan sebuah hak untuk bahagia versi kita, yang penting tidak melanggar hukum agama, seperti itu ya. Oke, berharganya kamu ya yang perasaannya, tapi semuanya kembali ke kamu. Kalau kamu merasa kasihan dan ingin menerima dia dan ingin melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik, lakukanlah. Ini adalah pesan bebas. Aku memesankan, tetap jaga kesehatan. Jatuh cinta boleh, tapi jangan ngasal. Ya. Ya. Cinta itu tidak rewel. Cinta itu indah. Kalau kamu merasakan di dalam hubungan cinta kamu menangis, banyak menangisnya, sebagiannya 5, menangisnya 95, capeknya 95, ya kan, tenang hatinya cuma 5. Pertimbangkan kembali hubungan itu. Ya, jangan memaksakan diri. Daripada kita nggak ikhlas akhirnya dosa. Ada abundance, ya, ada abundance. Ada jangan dijadikan sebuah beban. Ya, abundance itu adalah beban. Ya, jangan dijadikan sebuah beban. Ya, tapi nanti akan ada kelimpahan. Ya, akan ada kelimpahan di sini. Kebahagiaan buat kamu. Artinya ya kamu harus bisa menjadi dirimu sendiri. Itu kebahagiaan yang tidak terkira, tapi bukan berarti kita ngelawan pasangan, bukan ya. Kita tetap punya kebaikan, tetap punya tata krama. Ya, menghormatin orang, tidak boleh sombong. Seandainya kamu nanti mendapatkan sesuatu kebaikan, misalkan kelimpahan atau kebaikan karena kamu bisa menjadi dirimu sendiri, nggak boleh sombong. Lebih tetap rendah hati ya. Tentang respect ya, tentang sebuah respect atau saling menghormatin harus tetap dijaga ya. Walaupun kamu udah nggak sayang sama dia, udah nggak mau lagi balikan sama dia, tetap jaga saling menghormatin ya, karena bagaimanapun juga dia pernah menjadi bagian hidup dari kamu, pernah sayang, pernah saling cinta, saling sayang, ya kan? Jangan kekanak-kanakan. Ingat kamu udah punya anak, ini ada sebagian yang sudah punya anak. Jangan kekanak-kanakan. Ya, jangan seperti anak kecil. Ya, seperti itu. Hidup itu kan penuh tumbuh ya. Hidup itu kembang, tumbuh kembang. Ya, masa tambah umur tidak tambah dewasa, malah tambah bocahin, kan aneh. Jangan kekanak-kanakan ya. Dan ingat, kalau memang sudah berkeluarga, kamu punya anak, jadi jangan malah ngalah-ngalahin anaknya, kamu malah seperti anak-anak sudah dewasa kayak gitu ya. Yang terakhir ada respiration, ada respiration ya. Apa itu respiration? Tentang sebuah respiration, tentang represi ya. Represi itu apa, Tondes? Represi itu adalah tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan atau menindas ya. Ya, seringkali ini dengan tujuan untuk mengendalikan atau membatasi perilaku atau tindakan seseorang ya. Nggak boleh. Dia punya hidup, kamu punya hidup, ya punya hak yang sama. Jadi jangan pernah suka menekan, menindas ya, atau mengekang hanya untuk tujuan tertentu, untuk diri sendiri, nggak boleh ya. Oke, itu sudah kami sampaikan pesan versi voice soul untuk kamu. Sekarang versi pesan Gondes. Gondes akan mengambil 5 sesuai tebaran kartunya.
Oh ya, di sini Gondes melihat ada energi Capricorn ya, Capricorn. Ada energi Scorpio, ada energi Aquarius ya. Kemudian di sini ada energi Libra. Juga di sini ada energi Libra kuat sekali, ada energi Leo juga. Ya. Kemudian di sini ada energi Taurus, ada energi Sagittarius, dan ada energi Leo ya. Oke, itu energi yang tercurah dan tepat di lembaran kartu ini, di prediksi ini. Kemudian saya akan mengambil 5. Betapa berharganya kamu di hati dan perasaannya. Ini keinginan yang dia mau darimu selamanya, dari kamu selama ini ya. Mau ngekang, mau balikan sama kamu akhirnya. Selesaikan masalah ya, selesaikan masalah. Jangan menunda-nunda masalah. Kalau punya masalah besar diperkecil, kemudian kalau kecil diselesaikan. Pesan ya, pesan box kocok. Oke. Kita akan mengambil boxnya. Kita akan ambil 2 ya, seperti pesannya. Pesan box, 1 aja, pesan box. Lepaskan dia ya. Kemudian untuk pesan yang ketiga, egois ya. Orang egois mah tinggalin aja sih, nggak ada untungnya juga, kita capek sendiri. Betul nggak? Hubungan yang stabil ya, dalam hubungan itu harusnya stabil ya, saling stabil itu harus diperbaiki atau harus dikoreksi ya, mana yang membuat tidak stabil. Jangan mempermainkan hubungan ya, intinya ya jangan mempermainkan hubungan gitu. Apa ya, jangan pakai topeng. Kalau kamu cinta ya bilang cinta, kalau nggak cinta ya udah bilang nggak cinta aja. Jangan merasa kesian, merasa nggak enakan terus kemudian pura-pura. Kamu nanti capek sendiri gitu loh ya. Oke, sahabat Gondes, semoga bermanfaat. Ada kesalahan milik Gondes ya, tetap jadi orang baik, tetap berjalan di dalam kebenaran. Yang pasti jangan melampaui batasan dalam melakukan sebuah hubungan, karena segala sesuatu yang melampaui batasan endingnya tidak bagus dan tidak maksimal, akan mengecewakan diri sendiri. Tetap jadi orang baik, bersyukur dalam segala keadaan, dan tetap ya positif thinking pada Sang Pemilik alam semesta. Berdoa karena doa itu terdahsyat komunikasi kita sama Gusti Allah. Oke. Ada kesalahan milik Gondes, ada kebenaran mutlak yang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu. Amin. Bye.